bergibah, kemudian memposting sesuatu yang tidak mengandung kebaikan, postingan-postingan yang porno misalnya Ustaz ya, dan kita menikmati kemudian tertawa-tawa gitu Ustaz ya. Kita seringkali lalai, kita seringkali lupa, kita tidak menanya ke hati gitu, karena ada hal sepele gitu kan. Nah pertanyaannya kemudian apa dampaknya gitu kan, sehingga ya kita ngaji, kita sholat, kita berbuat baik, tapi seringkali juga kita lalai, kita lupa bahwa kita juga sering melakukan hal-hal pada saat yang sama dan itu rutin gitu Ustaz. Nah hati kita itu kondisinya gimana Ustaz? Apakah sudah memang Allah istilah istidrajkan, dicuekin sama Allah, lah mau buat baik terserah, lah mau buat baik terserah, ya kan? Karena kebaikan dan keburukan itu hampirnya sebanding Ustaz. Nah lalu amalan itu levelnya di mana? Apakah banyak amalannya atau banyak atau malah jadi orang yang bangkrut gitu Ustaz, istilahnya nanti di akhirat karena dia tidak mau merubah karakternya gitu Ustaz, untuk menjadi manusia yang lebih baik gitu, Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Iya, jadi subhanallah ya. Jadi tadi bahwasanya kita sebagai manusia ya memang ada kalanya kita senantiasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kalanya tadi bahwasanya kita mengerjakan kemaksiatan. Ya. Ada manusia yang senantiasa mengerjakan kebaikan, ya, tapi dia juga mengerjakan kemaksiatan. Maaf Bapak Ibu semua para jamaah, ya. Kalau kita sering ngaji, ya tapi kita masih gibain orang, kita masih nipu orang, berarti ngaji kita nggak ada apa-apanya. Ya. Berarti ibu kemarin itu nggak dapat apa-apa. Kita sering ngaji nih, ya. Misalkan ibu kan banyak tuh ngajinya. Kalau dulu sebelum corona, Senin ngaji, ya, pas Selasa ngaji, Rabu ngaji, mungkin yang pereknya Sabtu Minggu doang, ya. Ibu, ya, kalau sering ngaji, sering baca Quran, tapi masih gibain orang, masih fitnah orang, berarti ngajinya nggak dapat apa-apa. Begitu juga kita semua, ya. Kalau kita sering baca Quran, sering sholat, tapi kita masih suka maksiat, artinya masih sering maksiat. Karena tadi mungkin di batas wajar ya, karena manusia itu ada kalanya dia jauh dari Allah, ya. Yang penting kita ingat, kita dekat, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi yang masalahnya yang ditanyakan Pak Zul, seakan-akan dia udah biasa saja ngerjain maksiat. Tapi dia sholat juga, ya. Tapi dia maksiat jalan terus, seakan-akan adalah hal yang biasa juga. Nah ini juga suatu bencana juga buat manusia, ya. Istilahnya bagaimana manusia itu merasa hal-hal yang sepele itu tadi, yang maksiat itu dianggap biasa sama dia, ya. Kemudian juga dia ibadah, artinya ibadah dia tidak membekas dalam dirinya, ya. Walaupun dia terlihat sholat, tapi sebenarnya dia tidak sholat, karena nggak berpengaruh apa-apa dalam sholat untuk dirinya. Walaupun dia hadir majelis ilmu, ya, tapi dia maksiatnya juga jalan, berarti dia nggak mendapatkan apa-apa di dalam majelis ilmu, ya. Makanya bukti bahwasanya kita beriman, berislam ketika kita hadir majelis ilmu, ketika kita sholat, ketika kita baca Quran, zikir, maka hati kita akan senantiasa tunduk, ya, akan merasa bahwasanya hati kita akan merasa butuh dengan kebaikan, ya, butuh dengan Allah, ingat dengan Allah, senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai tadi, ya, bahwasanya seakan-akan itu biasa, ya, ibadah juga biasa, maksiat juga biasa. Artinya nanti ibadah kita nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya di sisi Allah, karena pahalanya sudah termakan, ya, sudah terbakar dengan kemaksiatan kita. Apalagi kita kan nggak pernah tahu apakah ibadah kita diterima atau tidak. Malah kita tambah dengan kemaksiatan. Kalau ibadahnya diterima,
Kalau ibadahnya nggak diterima, yang ada hanyalah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tadi bahwasanya ketika kita terus ibadah tapi kita terus maksiat, berarti ibadah kita nggak ibadah. Ya. Sejatinya pada saat itu kita nggak ibadah karena ibadah kita tidak bisa membekas, memberikan pengaruh dalam diri kita. Ya, artinya kita perlu memperbaiki ibadah kita, hati kita, ya zahir kita, ya semuanya, sehingga kita lebih ingat lagi, lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.